TK 1, TK 2, TK 3, TK 4, TK 5. Sekarang sama kita ganti. Yeay. A few moments later. Hai guys, kita udah sampai di desa Cipaganti. Lembaga ini Didirikan pada tahun 2011 oleh yang namanya Profesor Anna Nekaris. Nah, beliau itu pakar mengenai kukang yang ada di dunia, dan beliau merupakan profesor. Sekarang beliau ada di bidang ekologi, di nama universitasnya adalah Angela Ruskin di Cambridge di UK. Terkadang tiap tahun beliau datang ke sini. Nah, pada tahun 2024 si Profesor Anna Nekaris ini dia, atau Ibu Ana ya kita bilangnya, Prof Ana, mendapatkan kehormatan besar dari His Majesty King Charles yang ketiga tentang The British Empire atas jasanya dalam konservasi. Tahu nggak yang kalau ada di kerajaan-kerajaan tuh dikasih penghargaan di Inggris gitu. Nah, beliau itu pernah dapat penghargaan dari kerajaan Inggris. Nah, selanjutnya penelitian beliau ini mencakup kukang yang ada di dunia, termasuk 5 spesies yang diberi nama serta yang diangkat dari spesies. Jadi kukang tuh ada jenis-jenisnya, ada spesies-spesiesnya. Nah, di Pulau Jawa itu ada kukang Jawa. Ini yang akan kalian pelajari di sini. Tapi nanti lebih jelas akan dijelaskan oleh tim kita. Oke? Lanjut. Nah, gimana sih asal mulanya si lembaga ini datang dan membuat proyek penelitian di sini? Jadi sebenarnya dari tahun 2009 kegiatan ini udah ada, dan itu atas dasar penelitian seperti itu. Nah, barulah didirikan namanya Little Firefest Project, karena kan untuk sebagai lembaga amal internasional dari sebuah universitas gitu, untuk mendukung kegiatan mereka yang ada di Desa Cipaganti. Dulu sih sebenarnya ada di beberapa tempat, tapi sekarang tempatnya ada di sini, Desa Cipaganti. Nah, sambung menyambung nih, seiring berjalannya waktu, mereka mengamati si kukang ini dari perilakunya. Gimana sih cara dia makan? Gimana sih dia berperilaku sosial? Apa sih yang mereka lakukan di alam? Jadi si orang-orang ini atau timnya melakukan pengambilan data istilahnya untuk penelitian. Makanya kita jadi tahu, oh kukang makannya apa ya? Mereka kalau lagi hujan ngapain? Mereka kalau bersosial seperti apa? Itu karena pengamatan yang dilakukan dalam jangka panjang. dari mana kita tahu frekuensi kolarnya? Dari pabriknya. Pabriknya punya listnya. Kalau misalnya frekuensinya udah tepat dan juga dia dekat dengan antena dan receiver ini, receivernya akan ngasih suara. Nanti kalian akan belajar ini lebih detail lagi di pos barengan sama Kak Angga. Kita akan main mencari kolar. Tapi secara garis besar, ini untuk masukin frekuensinya, ini untuk mencari arah gimana si kolar itu. Kemudian ada namanya volume atau gain. Dia tujuannya untuk memfokuskan seberapa besar kita ngambil arah dari si kolar tersebut. Ini volumenya bisa dibesar kecilin sesuai dengan kebutuhan. Tapi tujuan dari volume ini kayak seberapa besar volumenya, semakin besar dan dia akan ngambil semakin luas area yang dia cakup. Semakin kecil volume kalian set, semakin kecil volume yang kalian setting, akan semakin kecil juga fokusnya. Dari ini yang beda aja, pabriknya beda aja. Jadi kalau ini alatnya dari universitas namanya Cornell. Ini untuk merekam suara. Dia untuk merekam suara tujuannya. Jadi kayak yang tadi kalian lihat yang vokalisasi itu tuh, itu kita ngerekam pakai alat ini. Alat ini belum pernah coba. Kemudian kita pindahin tuh si rekamannya ke aplikasi untuk kita analisis.
Nah dari situ kita bisa tahu si suara kukang berada di frekuensi berapa. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar istilah tahu ultrasonik kan ya, kayak kelelawar, lumba-lumba, tahu posisi dari pemegangnya. Nah yang kita pakai itu namanya GPS. Terus tujuan dari GPS ini dia untuk mengambil poin posisi dari si kukangnya. Berantakan sih. Boleh diputar, tapi jangan dipencet-pencet. Dipegang aja. Jadi kita ngambil posisi kukang, poin si kukang. Kayak tadi kan teman-teman ngeliat peta nih. Terus kita bisa tahu seberapa luas wilayah jelajah kukang itu dengan cara kita megang si GPS ini dan nandain poinnya. Kemudian kita analisis bagaimana macam agar kita tahu berapa besaran si wilayah jelajah kukangnya. Nah GPS ini dia pakai satelit, jadi nggak pakai internet, tapi pakai satelit. Kemudian untuk pengamatan malam, karena kukang tadi sensitif terhadap cahaya putih, kita pakai namanya headlamp dan warna merah. Ini rada karena siang jadi nggak begitu kelihatan. Tapi ini merah dan ini sebenarnya cukup jelas kalau untuk malam hari. Nah, ketika lagi pengamatan, kita ngambil data pakai data sheet juga. Dan data yang kita ambil banyak. Ada data perilakunya. Ada data perilaku secara dia sendiri atau perilaku sosial ketika dia berinteraksi dengan individu lainnya, postur atau lokomosi dari kukang tersebut. Jadi kalau misalnya dia kayak gini, kita sebutnya apa nih? Sebutnya duduk. Kalau dia kayak gini, kita sebutnya apa? Dia berdiri. Makanya kita bisa tahu punya dengan keluarganya apa enggak, karena kita amatin tiap hari juga. Interaksi untuk istirahat dan lainnya. Ini bisa diatur juga. Kemudian ada namanya kamera trap. Ini sebenarnya sama aja, beda pabrik aja. Intinya ada sensornya. Jadi kalau misalnya ada yang bergerak, dia akan ngambil gambar atau ngambil video. Ini untuk infrared light. Jadi kalau untuk malam hari bisa ngelihat gambarnya dengan jelas. Ini untuk settingnya. Dan ini ada SD card di situ. Tanaman vegetasi, jantan tanaman vegetasinya, jantan habitat anu nyaman kalau si kukang, ekosistem, rantai ekosistem. Kalau si kukang ini rantai ekosistem anu rusak gitu terputus, kan ekosistem misalnya bakal kaganggu dunia kayaknya. Untuk kolar sendiri kurang lebih kayak gini, dan cara nyarinya itu ada nama alatnya itu receiver sama antena. Jadi ini nama alatnya adalah receiver dan ini adalah antena. Kita ada dua tipe ya, tapi sama yang ini sama yang ini. Kita nyalain dulu pencet tombol powernya, agak ditekan. Kalau udah nyala, kita tinggal masukin frekuensi kita mau. Kita coba ya, tadi ke arah sini. Mungkin dia nggak dia adanya dari bunyi peak sama dari ada kayak semacam barnya nanti. Sebelah sini kita coba cari lagi fokusnya ke arah mana, apakah ke arah sebelah kirinya, kanannya atau terus nanti kita tinggal cari aja terus. Misal nanti dia kalian udah ketemu tuh arahnya mau kemana, kok arahnya udah ke sini, tapi dia ke arah kirinya gede, ke arah kanannya gede, kalian kecilin tadi gainnya tadi, jadi kalian persempit supaya makin fokus lah ibaratnya. Kita udah beres file di Cipa dan